Oke, pada zaman dulu komunikasi itu menggunakan verbal ya, atau menggunakan asap dan lukisan di dinding. Jadi pada zaman dulu tuh, zaman purba, orang-orang tuh melukis di dinding teman-teman ya. Ketika mereka ingin melakukan curhat ataupun bercerita, mereka langsung melukis di dinding ya. Contohnya ada si Bambang ya, menggambar temennya yang lagi sakit kaki. Nah, dia tuh salah gambar karena gak bisa gambar ya. Akhirnya dia gambar babi pincang, dan akhirnya ada temennya lihat kepala suku, oh ada babi pincang ternyata di sana. Nah, lalu dicari-cari gak ada babi pincangnya, karena nyatanya itu bukan babi pincang tapi temennya yang pincang ya. Jadi dia menjadi orang yang pertama bikin hoax pada masa itu ya. Oke, berikutnya adalah komunikasi menggunakan asap. Jadi zaman dulu komunikasi itu menggunakan asap. Jadi kalau ada bahaya, itu mereka langsung membuat asap untuk mengasih tahu informasi kepada teman-temannya yang ada di jarak jauh. Tapi gangguannya ketika ada hujan, ya sinyalnya jadi lumpuh, teman-temannya jadi hilang. Dan itu pun juga harus dengan teknik terbaik teman-teman ya, untuk membuat asapnya tuh nggak asal bikin asap ya, karena kalau misalnya bikin asap disangkanya lagi bikin bakar sate teman-teman ya. Jadi tujuannya untuk membuat informasi ataupun mengasih tahu ada tanda bahaya dengan cara menggunakan asap teman-teman, seperti itu. Oke, paham ya. Jadi menggunakan lukisan komunikasinya, ada juga yang menggunakan asap ya, seperti itu teman-teman, komunikasi di zaman purba utamanya. Nah, berikutnya komunikasinya itu menggunakan burung terbang teman-teman ya. Mungkin kamu pernah dengar ya pesan atau surat menggunakan burung terbang. Nah, itu biasanya pada zaman dulu itu untuk dijadikan kurir ya teman-teman. Jadi ketika kita nih butuh informasi ya dari negara lain, nah, ataupun dari kota lain, ataupun kita ingin memberikan kabar kepada saudara kita ya, ataupun pasangan kita di luar daerah, nah biasanya suka menggunakan ini burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati itu dia tahu arah jalan pulang meskipun diambilnya tuh dengan posisi ditutup sarangnya ya, dan dia tuh hanya satu arah aja tahunya. Jadi kalau kamu mau ngirim dari kota A ke kota B ya, kamu tuh harus ambil dulu si burungnya dari kota B ya ke kota A. Setelah itu ketika kamu ada keperluan ya, kamu bisa terbangkan burung ini ke kota asal dia diambil, seperti itu ya. Kendalanya jika si burung ini nggak sampai dalam beberapa hari, artinya si burung udah jadi makan siang oleh si elang, ataupun ada yang nembak mungkin ya, ataupun si burungnya salah belok, seperti itu ya. Jadi zaman dulu untuk mengirimkan surat itu dengan menggunakan pos udara ya, atau ini tukang paket bersayap, yaitu merpati teman-teman ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya kita tuh harus bijak dalam menggunakan alat komunikasi ya, karena alat komunikasi pun seperti saat ini tuh sama dengan kita berkomunikasi di zaman purba dulu. Zaman purba dulu itu mereka tuh menggunakan pesan melalui dinding gua ataupun batu-batu yang mana itu akan terus membekas ya. Seperti kita juga membuat artikel ataupun postingan di internet itu bisa tetap ada lama ya, dan membekas selamanya sampai kita pun jadi fosil. Jadi manfaatkan sosial media dengan baik dan buatlah hal-hal yang baik ya. Jangan sampai kalian meninggalkan jejak yang buruk di sosial media seperti kalian meninggalkan jejak di batu ataupun gua yang akan selalu ada dan dikenang oleh orang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.